Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Eka Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 17 Kota Pagar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara dilema etika dari Ibu Santi, Kepala Sekolah SD Negeri 17 Kota Pagar. Baik, selamat pagi Ibu Santi, apa kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Ibu Helda, apa kabar hari ini? Ya, saya juga baik Bu, alhamdulillah. Kira-kira saya mengganggu waktu Ibu tidak hari ini Bu? Kalau tidak, hari ini saya ingin wawancara mengenai dilema etika yang telah Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 17 Kota Pagar ini Bu. Tidak Bu, kebetulan hari ini saya tidak punya pekerjaan, sedang tidak ada kegiatan. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Bu di sekolah Ibu? Ya, saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dan dengan aturan pribadi. Seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga saya berkelahi karena hal sepele dan lain-lain sebagainya. Oke, baik Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, jadi mengandung nilai-nilai kebajikan begitu. Saya biasanya mengajak beberapa orang tim, pimpinan pengelolaan sekolah untuk berdiskusi. Kita pertimbangkan semua isu masalah, dampaknya sebelum memutuskan, kami berusaha mencapai kesepakatan bersama. Oke, jadi berdiskusi Bu ya bersama rekan-rekannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan nih selama ini Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan, kumpulkan semua informasi terkait, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, pertimbangan dampak keputusan, diskusi dengan tim, ambil keputusan berdasarkan analisis, dan buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Oke, ada 6 langkah-langkah Bu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya itu tadi, berkomunikasi, berkolaborasi bersama guru untuk menyelesaikan persoalan. Oke Bu ya. Nah, untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, ketidakpastian memiliki keputusan yang tepat, kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Ya. Apakah ada sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dari dilema etika ini? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat begitu Bu ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Saya tidak punya jadwal, akan tetapi kalau ada masalah, secepat mungkin kita menyelesaikannya sesama rekan guru. Oke, jadi tidak ada jadwal tetap Bu ya, tapi ketika ada masalah langsung diselesaikan dengan cepat. Nah, kira-kira nih Bu nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika yang terjadi ini? Yaitu kita sebagai naungan sekolah, kita harus kompak sesama guru. Jadi membuat tim untuk mengatasi segala masalah, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Oke,
jadi kompak sama tim dan kolaboratif Bu ya. Ya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Saya sebagai kepala sekolah harus keterbukaan terhadap guru-guru lain supaya kalau ada masalah cepat diselesaikan. Jadi keterbukaan lebih Ya. dipentingkan Bu ya. Oke, saya rasa cukup Bu wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyita waktu Ibu Santi hari ini ya. Demikianlah video wawancara saya bersama Ibu Santi, Kepala Sekolah SD Negeri 17 Kota Pagar Alam mengenai dilema etika. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Ayo, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Helda Eka Sari SPD dari SD Negeri 17 Kota Pagar Alam, calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai keputusan nilai-nilai kebajikan dilema etika bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 51 yaitu Ibu Ita Kusumawati. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini sehat. Ibu Elda gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi maksud tujuan saya di sini ingin mewawancara Ibu mengenai nilai-nilai keputusan dilema etika yang Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 51 ini. Boleh ya Bu saya melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Ya boleh, silakan Ibu Elda. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baiklah, saya biasanya menyadari kasus ini dilema etika saat ada konflik antara kode etik profesi guru dan rasa kemanusiaan sebagai guru, di mana saat kenaikan kelas tak jarang siswa memutuskan untuk semua nilai siswa agar semuanya naik 100%, namun di sisi lain keberatan karena tidak memberikan nilai yang sebagaimana mestinya. Tapi ini keputusan yang harus saya ambil demi menjaga kelangsungan sekolah ke depannya agar muridnya tidak berkurang saat penerimaan siswa baru nanti. Oke, itu berarti dilema etikanya Bu ya. Nah untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Pada saat pengambilan keputusan selalu ada kolaborasi dan musyawarah terlebih dahulu antara seluruh dewan guru yang ada di sekolah ini. Oke, jadi ada kolaborasi ya. Nah untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Ita ambil atau Ibu Ita lakukan selama ini? Pada saat untuk pengambilan suatu keputusan biasanya kami selalu mengadakan rapat dan musyawarah bersama seluruh dewan guru yang ada di sekolah ini. Oke, rapat dan musyawarah ya. Nah untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang biasa dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika adanya tindakan preventif sebelumnya terjadinya permasalahan prinsip atau aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Oke,
Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin pada saat pengambilan keputusan biasanya adanya ketidaktegasan pada saat dihadapkan dengan persoalan yang selalu melibatkan rasa kemanusiaan itu sendiri, Ibu. Iya, jadi ada ini ya Bu ya, Betul. rasa kemanusiaannya ya. Terus yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa nih yang Ibu jalankan biasanya? Ketika ada permasalahan seperti ini atau kasus-kasus yang melibatkan dilema etika, saya tidak pernah membuat jadwal khusus, tetapi saya selalu menyelesaikan secara langsung dan berkoordinasi dengan seluruh dewan guru yang ada. Langsung diselesaikan tanpa ada jadwal Bu ya, agar cepat selesai permasalahannya. Oke, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Dalam pengambilan suatu keputusan, saya selalu dibantu oleh rekan-rekan sejawat atau seluruh dewan guru. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini tadi? Pembelajaran yang saya petik adalah ketika ada sesuatu yang kita anggap benar, maka itu belum tentu benar karena harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Oke, jadi kita harus mempertimbangkan semua aspeknya Bu ya, secara menyeluruh. Baik, saya rasa cukup Ibu wawancara kita hari ini mengenai dilema etika. Terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Saya permisi ya Bu ya. Sama-sama Ibu Helga. Terima kasih banyak Ibu. Oke, demikianlah video kami wawancara bersama Ibu Ita, Kepala Sekolah SD 51 Kota Pagaralam mengenai kepemimpinan dilema etika. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Ayo bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,